Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap berada di dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari sumber ajaran Islam itu adalah ijtihad. Bagaimana ijtihad dijalankan sebagai sumber ajaran Islam? Apa itu yang dimaksud ijtihad? Itulah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apa itu ijtihad? Ada tiga istilah yang kita kenal yang berkaitan dengan ijtihad. Ada kata ijtihad, kemudian ada kata al-mujahadah, kemudian ada kata al-jihad. Ketiganya, baik itu ijtihad, mujahadah, dan jihad, itu berasal dari akar kata yang sama, yaitu al-juhduh, tetapi kemudian membentuk konsep sendiri-sendiri. Kalau jihad itu lebih mengarah kepada kemampuan fisik, terutama dalam gerakan perjuangan Islam. Sedangkan kalau al-mujahadah itu lebih mengarah kepada kemampuan rohaniyah dalam upaya melakukan pendekatan yang sedekat-dekatnya dengan Tuhan dalam bidang tasawuf. Kemudian ijtihad ini lebih pada kemampuan berpikir, tentunya dalam persoalan agama. Oleh karena itu, tiga kata itu membentuk konsep sendiri-sendiri. Nah, di sini kata ijtihad yang diambil dari al-juhdu itu secara bahasa itu bermakna bersungguh-sungguh. Bermakna bersungguh-sungguh. Juga mempunyai makna kekuatan, mempunyai makna kemampuan. Karena kalau kita ingin melakukan ijtihad, tentu kita harus mempunyai kemampuan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Juga bisa mempunyai makna kesulitan dan kesukaran. Jadi bisa bermakna al-masyaqqah. Karena lapangan ijtihad itu adalah masalah-masalah yang sukar dan masalah-masalah yang berat. Oleh karena itu bisa dimaknai dengan kesulitan maupun kesukaran. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa persoalan-persoalan ijtihad itu memang lebih mengarah kepada masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang sulit. Jadi untuk masalah-masalah kehidupan yang sulit, yang berat, yang mendesak untuk dipecahkan, maka diperlukan yang namanya ijtihad di dalam memperoleh pemahaman ajaran Islam itu. Kemudian secara istilah, ijtihad bisa diartikan dengan mencurahkan seluruh kemampuan dalam mengeluarkan hukum syariat.
dengan cara-cara tertentu. Jadi ijtihad itu adalah mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki dalam rangka untuk mengeluarkan, untuk memperoleh hukum syariah dengan cara-cara tertentu yang merupakan ijtihad itu sendiri. Jadi itulah pengertian ijtihad baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, ijtihad ini tentu ada dasarnya di dalam ajaran agama Islam. Adanya ijtihad sebagai sumber ajaran Islam ini memang diakui. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, "Anna Rasulullah SAW lamma arada ayyab'atsa Mu'adzan ilal Yamani qala kaifa taqdi idza arada laka qada'un qala aqdi bi kitabillah." Bahwasanya Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman bersabda, jadi ketika itu Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman oleh Rasulullah untuk menjadi qadhi di Yaman, untuk menjadi hakim di Yaman, untuk menjadi pemutus perkara di Yaman. Maka Rasulullah mengetes, menguji Mu'adz bin Jabal. Kaifa taqdi idza arada laka qada'un? Bagaimana kamu akan menghukum, memutuskan perkara apabila datang kepadamu suatu perkara? Maka bagaimana jawaban Mu'adz bin Jabal? Jawabannya adalah qal aqdi bi kitabillah. Dia mengatakan, saya akan menghukum dengan kitabullah. Saya akan memutuskan perkara dengan menggunakan kitabullah, menggunakan Al-Qur'an. Nabi kemudian bersabda, qala fa illam tajid fi kitabillah. Kemudian Rasulullah menanyakan, bagaimana jika tidak terdapat di kitabullah, tidak terdapat di dalam Al-Qur'an? Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, saya akan memutuskan perkara sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian bertanya lagi, qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah. Bagaimana jika kamu tidak mendapatkan jawaban di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis? Qala ajtahidu bi ra'yi. Maka ia menjawab, kemudian saya akan berijtihad dengan pikiran saya sendiri. Nah, jadi jawaban dari Mu'adz bin Jabal inilah yang diketahui dan kemudian diakui oleh Rasulullah SAW yang menjadi dasar bahwa ijtihad menggunakan pikiran dalam memutuskan persoalan-persoalan kehidupan yang berkaitan dengan agama itu dibolehkan dan diakui seperti itu. Nah, inilah kemudian kenapa ijtihad itu dijalankan oleh para ulama itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya, kenapa masih ada ijtihad? Sedangkan dalam penjelasan-penjelasan yang sudah kita ketahui bahwasanya Al-Quran dan hadis itu sudah lengkap, apalagi Al-Quran. Sudah kita ketahui bahwa Al-Quran itu telah menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan semua aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Begitupun juga dengan hadis sebagai penjelas dari Al-Quran, tentu menjelaskan apa yang perlu dijelaskan dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa sekarang masih ada ijtihad? Di antara hal-hal yang perlu kita ketahui, kenapa harus ada ijtihad? Di antaranya adalah karena ijtihad itu diakui dalam Islam sebagaimana di dalam hadis tadi. Artinya memang tidak masalah menjadi salah satu bagian dari sumber hukum Islam itu menggunakan ijtihad. Kemudian yang berikutnya adalah karena memerlukan penjelasan hukum yang pasti terhadap masalah-masalah rincian. Sedangkan kita ketahui bahwa aspek ajaran-ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran itu bersifat global. Hadis pun juga global kalau dinisbatkan kepada
rincian-rincian persoalan kehidupan yang semakin berkembang. Sedangkan banyak hal yang memerlukan penjelasan hukum. Itulah kenapa kita memerlukan adanya ijtihad. Nah, seperti itu. Kemudian karena perkembangan hidup manusia menuntut kepastian hukum berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan hadis. Jadi karena perkembangan hidup manusia, ya, perkembangan hidup manusia yang semakin maju tentu membutuhkan kepastian hukum. Jadi karena masalah-masalah baru terus muncul dalam kehidupan manusia. Yang namanya kehidupan ini kan terus berkembang dari waktu ke waktu. Zaman dulu dengan zaman yang sekarang itu berbeda. Zaman Rasulullah, kemudian generasi sahabat, generasi tabi'in, bahkan sekarang ini sangat sangat berbeda sekali. Kita akan menemukan banyak hal sekarang ini yang kompleks yang tentu tidak ditemukan di zaman yang lalu. Jadi karena masalah-masalah baru tersebut terus muncul, sementara Nabi Muhammad sebagai sumber rujukan yang hidup telah wafat. Nah, kalau Rasulullah ini masih hidup sampai sekarang, tentu kita tidak repot. Tentu kita tidak perlu melakukan ijtihad. Karena sumber rujukan yang asli itu masih ada, seandainya memang masih ada. Tinggal kita menghaturkan persoalan kita kepada baginda Nabi langsung. Ya, andaikan beliau masih ada sampai sekarang, jadi tidak perlu kita repot-repot. Setiap permasalahan kehidupan yang ada di sekitar kita bisa kita langsung haturkan kepada baginda Nabi. Tetapi faktanya Rasulullah telah wafat dan tentu hal inilah yang kemudian membuat umat Islam kehilangan sumber rujukan yang hidup, sehingga harus menuntut mereka berpikir secara mandiri berdasarkan prinsip Al-Quran dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendiri. Makanya inilah kenapa ijtihad itu ada di dalam ajaran Islam, yang mungkin tidak ada di dalam ajaran-ajaran agama yang lain. Ya, jadi ini adalah merupakan bentuk yang yang diberikan kepada peran manusia dalam menghasilkan hukum Islam itu sendiri. Adapun sarana ijtihad itu adalah akal. Ya, sarana ijtihad itu adalah akal. Kemudian orangnya disebut dengan mujtahid. Orangnya disebut dengan mujtahid. Nah, tetapi tidak semuanya bisa menjadi mujtahid. Ada syarat-syarat menjadi mujtahid sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Di antara syarat-syarat kalau kita menjadi mujtahid ini adalah menguasai, memahami Al-Qur'an dan bidang-bidang keilmuan yang berkaitan dengannya. Seperti misalnya menguasai ulumul Qur'an, menguasai ulumul tafsir, menguasai ilmu asbabun nuzul, itu harus menguasai, memahami Al-Qur'an dan menguasai bidang-bidang keilmuan yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu. Itu syarat mutlak utama yang diperlukan bagi seseorang yang akan menjadi mujtahid. Jadi tidak sembarangan, meskipun agama ini memberikan peluang terhadap akal manusia untuk berijtihad, tetapi tidak sembarang dan tidak semua manusia bisa melakukan ijtihad karena memerlukan keahlian-keahlian sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian keahlian yang kedua itu adalah menguasai dan memahami hadis dan ilmu-ilmunya. Ya, jadi memahami dan menguasai hadis dan juga ilmu-ilmu hadisnya. Tidak hanya menguasai hadisnya, tapi juga menguasai ilmu-ilmu hadisnya. Ini syarat mutlak bagi seseorang untuk menjadi seorang mujtahid. Kemudian berikutnya adalah harus harus menguasai bahasa Arab. Tentu bahasa Arab ini harus dikuasai karena bahasa Arab itu adalah sarana dalam berijtihad. Al-Qur'an dan hadis itu menggunakan bahasa Arab. Tidak mungkin kita berijtihad tanpa memahami dan menguasai bahasa Arab.
Maka kalau kita tidak memahami dan menguasai bahasa Arab, kita tidak akan menguasai makna Al-Quran dan hadis secara langsung. Nah, seperti itu. Kemudian menguasai dan memahami masalah-masalah ijma, masalah-masalah yang sudah diijma dalam kehidupan umat Islam dari masa-masa lalu. Kemudian berikutnya adalah orang tersebut harus adil dan takwa. Jadi inilah di antara syarat-syarat yang harus dikuasai oleh seseorang untuk menjadi mujtahid. Tentu bidang-bidang keilmuan yang lain harus juga dikuasai. Nah, seperti itu. Kemudian dalam melakukan ijtihad, meskipun ijtihad itu sarananya menggunakan akal, tentu ada metode. Dan inilah beberapa metode yang dihasilkan oleh para ulama dalam melakukan ijtihad yang perlu kita pahami seperti itu. Metode-metode ijtihad itu diantaranya adalah ada yang berupa ijma, ada yang berupa qiyas, ada yang berupa maslahah mursalah, istihsan, istishab, dan saddu dzari'ah, dan al-urfu, ya, yang tidak saya sebutkan di sini. Nah, apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan ulama untuk menetapkan hukum agama berdasarkan prinsip Al-Quran dan hadis. Jadi ijtihad itu boleh dijalankan dengan prinsip tanpa bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan hadis. Itu yang harus kita ketahui. Maka ijma di sini sama, berdasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan hadis. Meskipun Al-Quran dan hadis misalnya tidak secara konkret menjelaskan hukum sesuatu, tetapi ada prinsip-prinsip yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis itu, yang kemudian itulah yang menjadi dasar dari ijma ulama. Nah, misalnya seperti penentuan satu Syawal misalnya. Penentuan satu Syawal berdasarkan ijma ulama, maka disepakati berdasarkan fakta-faktanya tanggal sekian misalnya dan bulan sekian. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kias. Kias itu adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya karena adanya ilat yang sama. Jadi kias itu ya menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketentuannya. Misalnya ada sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran. Al-Quran kan misalnya di dalam Al-Quran itu hanya menyebutkan masalah khamr. Al-Quran tidak menyebutkan persoalan-persoalan yang lain. Tidak mungkin dirinci semuanya di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memberikan penjelasan prinsip-prinsip globalnya. Kemudian kita menemukan sesuatu yang memang tidak disebutkan secara konkret di dalam Al-Quran. Maka bagaimana hukumnya? Ini adalah salah satunya dalam mengeluarkan hukum ini adalah menggunakan metode qiyas. Jadi qiyas itu adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya ilat atau karena adanya sebab yang sama. Jadi seperti menyamakan narkoba dengan khamr. Kalau kita mengkaji Al-Quran, mana ada di dalam Al-Quran itu narkoba? Di dalam hadis pun juga tidak ada, tidak akan kita temukan narkoba ataupun sabu-sabu. Yang akan kita temukan hanyalah khamr. Nah, kemudian apakah narkoba dan sabu-sabu itu tidak haram? Nah, berdasarkan prinsip ilatnya, itu sama dengan khamr. Meskipun berbeda jenis, tetapi ilatnya sama. Apa ilatnya? Sama-sama memabukkan. Jadi atas dasar itulah kemudian maka hukumnya disamakan dengan khamr. Inilah yang disebut dengan metode qiyas. Dan banyak kita akan temukan contoh-contoh yang lain, ya, yang tidak kita temukan di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi secara mendasar mempunyai prinsip yang sama seperti itu. Itu yang perlu kita pahami. Nah, kemudian berikutnya adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu adalah cara menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan maslahah dan manfaatnya. Jadi metode dalam
menetapkan hukum sesuatu itu didasarkan pada pertimbangan adanya maslahah dan manfaatnya. Apakah sesuatu itu mengandung manfaat dan masalah yang banyak atau justru memunculkan mudarat, seperti itu. Salah satu contoh yang bisa kita pahami dari hal ini adalah seperti pembukuan Al-Qur'an. Nah, dalam persoalan kasus pembukuan Al-Qur'an, nah ini kan tidak ada, kita akan mencari dalil apakah boleh membukukan Al-Qur'an itu. Inilah yang menyebabkan Abu Bakar itu tidak langsung memutuskan untuk membukukan Al-Qur'an. Beliau masih berat. Beliau membutuhkan ijtihad. Jadi berdasarkan masalah dan mursalahnya, maka diputuskan bahwa membukukan Al-Qur'an itu sangat besar masalah dan manfaatnya untuk generasi-generasi umat Islam yang akan datang. Dikhawatirkan Al-Qur'an itu akan lenyap dalam hafalan-hafalan para sahabat dengan wafatnya mereka, baik di dalam peperangan maupun non peperangan, seperti itu. Berikutnya adalah sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah adalah menetapkan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Jadi pada dasarnya sesuatu itu mubah, tetapi karena demi kepentingan umat, maka kemudian ditetapkan menjadi sesuatu yang makruh dan bahkan haram. Contohnya seperti misalnya menebang dahan pohon yang mengganggu jalan, karena dianggap membuat sulit orang banyak misalnya, yang awalnya mubah, maka kemudian ditetapkan menjadi sesuatu yang makruh dan bahkan haram, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah istihsan. Istihsan itu adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa, meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa berdasarkan dalil syara menuju hukum lain dari peristiwa itu juga. Jadi sudah ada ketetapan syara mengenai suatu peristiwa tersebut, mengenai hukum suatu peristiwa tersebut, tetapi kemudian ditinggalkan menuju hukum lain dalam peristiwa itu juga, karena ada sesuatu yang menyebabkan hukum yang lain tersebut harus diambil, seperti itu. Misalnya seperti air sisa binatang buas itu najis. Air sisa binatang buas itu najis, namun berdasarkan istihsan, maka sisa burung buas tidak najis karena burung minum dengan paruhnya. Jadi air liurnya tidak mengenai air. Itu berdasarkan hukum istihsan, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah istishab. Istishab itu apa? Istishab itu adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan hukum sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Jadi, tindakan menetapkan bahwa hukum tersebut terus berlaku sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya seperti hukum wudhu seseorang yang dianggap berlangsung terus sampai ada yang membatalkannya. Meskipun sudah menghabiskan waktu yang lama, selama tidak ada yang membatalkan, maka kemudian tetap berlaku hukum yang lama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah urf. Urf itu adalah tindakan menentukan masih bolehnya tradisi selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan hadis. Makanya ada kaidah al-adatu muhakamatun. Tradisi itu dapat menjadi hukum, dapat menjadi norma hukum selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karena memang Al-Quran dan hadis itu posisinya secara hierarkis berada di atas ijtihad. Al-Quran menempati sumber utama di dalam sebagai sumber ajaran Islam, kemudian hadis, dan yang kemudian ijtihad. Nah, seperti itu. Makanya secara garis besar itu harus tunduk di bawah Al-Quran dan hadis. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai ijtihad dan bagaimana ijtihad itu dilakukan sebagai sumber ajaran Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami
dan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.